Yo sobat netizen kece, balik lagi di channel yang selalu ngasih lo insight segar sambil rebahan. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah teknologi yang sering banget disangka cuma jargon orang-orang kripto doang. Padahal diam-diam ini teknologi udah siap meledak dan ngeguncang dunia digital kita. Namanya Web3. Bukan cuma sekadar versi ketiga dari internet bro, tapi ini bisa jadi revolusi besar-besaran yang ngebentuk ulang cara kita ngakses, nyimpen, bahkan punya data. Sebelum makin bingung, cus kita bahas sampai lo ngerti. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe dulu sebelum lanjut. Gasken! Jadi gini, kalau lo pernah dengar kata Web 1, Web 2, dan Web 3, itu bukan cuma upgrade doang kayak updatean game. Web 1 itu internet zaman dulu banget, yang isinya cuma teks dan lo cuma bisa baca doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Web 2, yaitu era sekarang. Era medsos, TikTok, YouTube, dan semua platform yang bikin lo jadi user aktif. Tapi problemnya, semua data lo dikontrol dan dimonetisasi sama perusahaan gede kayak Google, Meta, Amazon. Nah, Web3 itu pengen ngambil kekuatan itu dari perusahaan dan ngembaliin ke lo, ke usernya. Disinilah konsep desentralisasi muncul. Web3 itu dibangun di atas teknologi blockchain, bro. Jadi semua data, transaksi, atau aktivitas itu nggak dikontrol satu entitas doang, tapi tersebar ke banyak node alias jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi nggak bisa seenaknya dihapus atau dipakai diam-diam. Kebayang nggak, lo posting konten dan data konten itu jadi milik lo seutuhnya, bukan punya Instagram atau TikTok. Lo bisa jualan langsung tanpa perantara, lo bisa dapat reward karena kontribusi lo di komunitas. Ini baru bener-bener kembali ke rakyat. Teknologi Web3 ini bikin sesuatu yang dulunya cuma dimiliki korporasi besar jadi bisa dinikmati siapa aja. Kayak data storage desentralisasi. Lo nggak perlu lagi nyimpen file penting di Google Drive yang bisa dihapus kapan aja. Tapi di IPFS atau Filecoin yang nyebar di ratusan server dan nggak bisa di take down sembarangan. Terus ada juga konsep dompet digital Web3 kayak MetaMask. Lo login ke berbagai platform bukan pakai email atau password, tapi pakai wallet address. Lo punya identitas digital yang terenkripsi, nggak gampang diretas, dan lo bisa milih mau ngasih data ke siapa aja. Lo yang kontrol privasi lo, bukan perusahaan. Dan jangan lupakan NFT. Meski sempat dicibir karena banyak proyek abal-abal, NFT sebenarnya bukan cuma soal gambar gorila mahal. Tapi dia ngebuka pintu buat bukti kepemilikan digital yang nggak bisa dipalsuin. Bayangin nanti KTP lo, ijazah, bahkan tiket konser pakai NFT. Aman dan bisa dicek validitasnya kapan aja. Web3 juga ngebuka jalan buat DAO alias Decentralized Autonomous Organization. Bayangin komunitas atau perusahaan tapi tanpa bos, semuanya diatur lewat smart contract. Semua keputusan diambil bareng-bareng lewat voting. Nggak ada yang bisa main belakang atau colongan keputusan sendiri. Tapi jangan salah, Web3 juga bukan tanpa tantangan. Teknologinya masih muda, banyak scam berkedok Web3, dan nggak semua orang ngerti gimana cara kerja blockchain. Masih banyak yang nganggap ini cuma mainan orang kaya atau developer nerd. Masalah skalabilitas juga masih jadi tantangan. Banyak jaringan blockchain yang lambat dan mahal kalau dipakai massal. Tapi solusi kayak Layer 2, sharding, dan rollup udah mulai bermunculan buat ngatasin itu semua. Ethereum sendiri udah upgrade ke Proof of Stake, dan banyak project baru bermunculan. Selain itu, UI UX, alias tampilan dan pengalaman pengguna Web3, masih ribet. Nggak seintuitif aplikasi Web 2. Tapi pelan-pelan banyak platform mulai memperbaiki itu, biar orang awam pun bisa gampang pakai. Sekali kalau terlalu ribet, ya mana mau orang pindah dari Instagram ke platform Web3? Yang paling menarik, banyak negara mulai aware sama potensi Web3. Bahkan pemerintah-pemerintah udah mulai ngerancang regulasi biar Web3 bisa tumbuh sehat tapi tetap aman. Ini bukti kalau Web3 nggak bisa dianggap remeh, udah makin masuk ke radar global. Banyak anak muda juga sekarang mulai melek Web3. Komunitas-komunitas Web3 di Indonesia pun udah banyak. Ada yang belajar bikin smart contract, ada yang jadi kreator NFT, bahkan ada yang bangun startup Web3-nya sendiri. Ini nunjukin kalau generasi kita bisa jadi pelopor, bukan cuma penonton. Web3 juga punya potensi ngurangin ketimpangan ekonomi digital. Soalnya akses ke teknologi ini bisa lebih terbuka dan meritokratis. Siapapun bisa kontribusi dan dapat reward berdasarkan kerja nyata, bukan koneksi atau privilege. Misalnya lo jago desain, lo bisa bikin NFT, masukin ke marketplace kayak OpenSea, dan dapat royalti seumur hidup. Atau lo bisa gabung DAO yang sesuai minat lo dan ikut voting buat nentuin arah project. Semua ini tanpa harus punya CV keren atau kantor gede. Makanya, nggak heran kalau banyak analis bilang Web3
bakal jadi ledakan besar dalam 5-10 tahun ke depan. Perusahaan besar juga mulai nyemplung ke Web3. Contohnya Nike dan Adidas yang udah jualan NFT, atau Facebook yang ubah nama jadi Meta karena ngincar dominasi dunia digital masa depan. Metaverse juga nggak bisa lepas dari Web3. Karena Metaverse butuh ekonomi digital yang transparan dan Web3 ngasih fondasinya. Transaksi di Metaverse bisa pakai kripto, NFT bisa jadi aset digital lo, dan semua itu bisa dicatat di blockchain. Bahkan di dunia gaming, konsep play to earn atau GameFi jadi bukti nyatanya. Main game bukan cuma buang waktu, tapi bisa dapat penghasilan. Axie Infinity misalnya sempat booming karena ini. Walau udah turun, tapi konsepnya bakal berkembang lebih dewasa. Sisi edukasi juga bakal berubah. Bayangin lu kuliah atau ikut kursus online, terus sertifikatnya langsung jadi NFT yang bisa dicek keasliannya. Nggak perlu repot minta legalisir ke kampus. Praktis dan efisien banget, bro. Web3 juga bisa jadi solusi buat sistem voting. Karena semua pencatatan transparan dan nggak bisa diubah-ubah, bisa jadi senjata buat ngelawan kecurangan dalam pemilu. Tapi ini masih jauh sih. Karena adopsi teknologinya butuh waktu dan kepercayaan publik. Tapi ingat ya, karena ini teknologi baru, lo harus tetap hati-hati. Jangan gampang tergoda project-project Web3 yang janji cuan cepat. Pelajari dulu, baca white papernya, cek tim developernya, dan jangan FOMO. Edukasi itu penting, apalagi di dunia yang cepet banget berubah kayak sekarang. Kalau lo anak muda yang pengen gak cuma jadi konsumen internet, tapi juga penguasa aset digital lo sendiri, Web3 adalah jalan ninja lo. Tapi bukan jalan ninja instan ya. Butuh waktu, belajar, dan adaptasi. Karena ke depan, dunia digital bukan lagi soal siapa yang punya data terbanyak, tapi siapa yang paling ngerti cara ngelola dan manfaatin datanya sendiri. Dan Web3 ngasih lo alat buat itu semua. Jadi, ini bukan cuma soal teknologi, tapi soal masa depan yang lebih adil, terbuka, dan dikontrol sama kita sendiri. So, sekarang udah tahu kan kenapa Web3 disebut-sebut sebagai teknologi rahasia yang bakal pecah dalam beberapa tahun yang akan datang. Meskipun belum mainstream sekarang, lo bisa jadi bagian dari perintisnya. Mulai pelajari dari sekarang, biar nggak jadi generasi yang ketinggalan zaman. Oke sob, segitu dulu pembahasan kita tentang Web3 yang bisa jadi game changer buat dunia digital. Kalau lo merasa tercerahkan, langsung aja pencet tombol like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten mind-blowing selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jadi netizen kritis dan update. Bye!